Dan saya percaya kemuliaan orang-orang Kristen nanti akan berada di tempat-tempat ini. Sama dengan kita, kalau kita serius hidup dan berhasil, di sini pun kelasnya kelas mulia juga kita. Tapi kalau kurang-kurang sedikit ya kelas menengah lah. Tapi kalau kurang semuanya kelas bawah. Dan itu digambarkan memang oleh tumbuh-tumbuhan ini. Ada satu pohon namanya itu pohonnya rimbang kalau di kami sana. Putiknya itu enak kalau dimakan putiknya. Seperti apa dia enak. Tapi kalau sudah tua-tuanya, pahitnya itu setengah mati. Ini gambaran kehidupan yang mau hidupnya itu enak-enak dulu masa mudanya. Dan ingat, engkau akan mengalami pahit di belakang hari. Susah. Mungkin kau nanti masuk surga tingkat pertama itu. Susah juga di sana, enggak mengalami kemuliaan yang sama. Dan ada juga satu buah, kalau kami mengenal itu pisang. Bahasa Kara itu galuh sileu namanya. Pisang itu jenis pisang leo itu. Kalau putihnya itu paling pahit, tidak ada yang sepahit itu. Tapi kalau tua-tuanya semakin tua semakin manis. Itu gambaran kehidupan orang-orang yang mau menderita dulu. Tetapi di akhir tuanya dia akan penuh kebahagiaan. Berarti orang ini masuk surga tingkat ketiga itu. Tapi ada satu lagi buah-buah itu seperti buah jambu, jambu kelutuk, jambu monyet, jambu apapun namanya. Putiknya itu pun enggak pahit kali, enggak enak kali, tapi sepet-sepet. Tapi tua-tuanya pun enggak pala manis, enggak pala pahit, tapi asam-asam. Itu kehidupan yang biasa-biasa. Berarti orang ini masuk surga tingkat kedua. Itu sebabnya surga itu nyata. Makhluk hidup ada 3 sepengetahuan biologi: manusia, tumbuh-tumbuhan, dan hewan. Manusia menurunkan keturunannya melalui perkawinan. Tapi kita diajari Tuhan ada juga makhluk hidup yang membuat keturunannya tanpa perkawinan. Apalagi di zaman modern ini bisa dengan bayi tabung. Itu tanpa ada kontak langsung antara suami dan istri. Tetapi itu adalah keturunan melalui buatan. Tetapi ada keturunan secara alami yang tidak mengalami perkawinan. Kalau di pelajaran biologi itu perkawinan vegetatif namanya. Itu terjadi di makhluk hidup berupa tumbuh-tumbuhan. Seperti tumbuhan paku. Tahu saudara paku? Pakis. Itu orang Padang sama orang Karo suka kali di pakis itu. Jadi kalau ditanya apa persamaan orang Padang sama orang Karo, pakis. Nah itu betul itu. Orang Karo itu kalau pakis itu sering dibuat untuk tangas-tangas. Kalau orang Padang itu sering disantani untuk campur lontong. Jadi tumbuhan itu bereproduksi, berketurunan, beranak, berkembang biak tidak melalui perkawinan, tetapi melalui spora namanya. Spora itu ada di bawah titik-titik coklat, dia di bawah daunnya itu, di baliknya. Jadi setelah sampai umurnya dia jatuh ke tanah. Supaya di tanah itu ada satu sel lagi di dalam tanah itu namanya sel hipa. Jadi kesatuan 2 sel dari spora itu dengan sel hipa itu tumbuhlah tunas yang baru. Artinya ada perkembangbiakan walaupun tanpa perkawinan. Makanya jangan bodoh, dari mana bisa anak tanpa perkawinan? Kita bilang ada. Ya Yesus itu sering dibilang orang nggak mungkin nggak ada perkawinan. Dibilangnya aja itu dari Roh Kudus, padahal perkawinannya enggak. Hari ini aja zaman modern menerangkan Yesus itu ya bayi tabung bisa diproduksi tanpa persetubuhan daging. Dan itu sudah lama dijelaskan di dalam tumbuh-tumbuhan. Nah ada juga vegetatif lain seperti misal tebu, bambu, semangka, tumbuhan menjalar lainnya. Dia itu memang bukan melalui spora, tetapi melalui dirinya sendiri menggabungkan 2 sel dalam tubuhnya. Lalu akarnya itu bergulat-gulat, dia ada ruas-ruasnya. Jadi kalau kita potong ruasnya itu, ditanam, dia akan berakar lagi. Bambu, kunyit, jahe itu semua sama. Vegetatif yang variatif.
Dia melakukan perkembangbiakan bukan melalui persekutuan daging, tetapi dengan potensi dirinya sendiri. Contoh lain, misalnya sel amuba yang membuat kita sakit perut dan moonman itu amuba. Cara dia berkembang biak adalah membelah dirinya sendiri. Tadi dia satu menjadi dua, yang satu ini membelah diri lagi jadi empat menjadi 8 dan seterusnya. Jadi tidak mesti melalui perkawinan. Cuma manusia satu-satunya dan hewan diberi kesempatan, diberi anugerah untuk melakukan hubungan seksual untuk meneruskan keturunan. Maka sebenarnya hubungan antara suami istri itu adalah soal tanggung jawab. Karena Tuhan mau mempercayakan anak-anak melalui pernikahan mereka, maka diizinkannya lah hubungan seksual. Jadi kalau begitu, hubungan seksual itu tujuannya bukanlah kesenangan, bukanlah kenikmatan, tetapi tujuan adalah menunaikan tanggung jawab. Dari sanalah engkau akan melihat bahwa seks itu adalah suci di hadapan Allah. Makanya kalau engkau belum mendapatkan itu, berdoa kepada Tuhan. Nah, jadi sorga itu tidak membutuhkan lagi itu semua. Sorga itu semua sudah terpenuhi. Hatimu, pikiranmu tidak lagi membutuhkan unsur-unsur yang datang di bumi. Coba, waktu kita masih hidup di bumi, masih ingin gak saudara menaiki mobil Fortuner yang tahun tinggi? Masih ingin gak memilikinya? Masih. Di sorga nanti nggak dibutuhkan lagi. Orang jalannya aja pun sudah lantai emas. Engkau mau pergi kemana pun, detik ini sudah sampai di tempat yang kau tuju. Jadi untuk apamu lagi Fortuner? Engkau pamerkan sama orang pun nggak ada gunanya, karena orang pun punya seperti itu. Apa yang paling hebat engkau punya di sorga ada punya orang lain. Jadi nggak ada lagi tempat pamer. Ya. Itu sebabnya kehidupan sorga itu sudah beda iklimnya dengan kehidupan di bumi. Makanya Yesus berkata, engkau sesat karena tidak mengerti kitab suci. Lalu kita lihat seperti apa bangunan sorga itu. Wahyu pasalnya ke-21 dan 22. Ini sorga itu pun melalui penglihatan Yohanes. Jadi jangan nanti, kalau aku ke sorga nanti tinggallah hartaku semua di bumi. Ya itu memang tinggal, karena di sorga nggak butuh itu. Justru kalau engkau bawa jadi repot itu. Ya, repot. Saya baca aja, tapi ini pembacaan yang sangat panjang sekali. Nanti mungkin saudara baca aja di rumah ya. Langit yang baru dan bumi yang baru. Kemudian pasal 22 ya, sampai pasal 22 itu masih mengajarkan tentang keadaan sorga itu. Ada 12 pintunya, ada 12 temboknya, ya ada mataharinya Tuhan sendiri. Di sana tidak lagi malam, di sana tidak lagi air mata, di sana tidak lagi sakit, di sana tidak lagi keluhan, di sana tidak lagi harga diri, di sana tidak lagi gengsi, di sana tidak perlu lagi karir. Semuanya sudah dilengkapi. Itu sebabnya mati itu adalah keuntungan, kata Rasul Paulus. Jadi kalaupun aku masih hidup di bumi dengan segala kebutuhan yang kuperjuangkan tiap hari, itu gunanya hidupku untuk Kristus Yesus. Itulah Filipi 1 ayat 21. Hidup bagiku Kristus dan mati adalah keuntungan. Jadi kalau mau keuntungan mati itu Pak, kenapa Bapak nggak mau mati sekarang? Kan keuntungan. Bukan begitu Perguso. Artinya hidupku ini ditetapkan Tuhan untuk melakukan hal-hal lain. Karena dia belum berkenan menjadikan aku, ya menempatkan aku di tempat sana. Dia masih punya urusan dengan aku. Itu sebabnya aku masih hidup. Dan hidupku ia adalah Kristus. Dan kalau nanti aku mati, dipanggil oleh dia, itulah keuntungannya.
Bukan karena ayat ini mati adalah keuntungan lalu ku ambil tali ku bunuh diri karena itu jadi keuntungan. Tidak, itu malah mendahului takdir Tuhan. Itu malah merusak kuota yang sudah diberikan oleh Tuhan. Itu malah menghina dan tidak menghargai ketetapan Tuhan. Jadi soal-soal kematian itu tidak ada sangkutnya tua dan muda, sakit atau sehat, semua orang bisa mati. Tapi satu hal harus saudara tahu, semua yang kita butuhkan di bumi ini di sana tidak dibutuhkan lagi. Jadi setelah saudara dengar ini, nanti ketika aku juga mati, apakah aku bertemu dengan Ibu Gembala? Gimana? Kulihat lagi dia seperti tubuhnya yang ada di sini. Bisa saja dalam tubuh kemuliaan itu. Karena di dunia rohani itu apa yang aku mau bisa. Aku mau dalam pikir, aku mau ketemulah ibu itu awal-awal kami menikah. Jadi, kata apapun bisa di sana. Aku mau bagaimana waktu di Kampung Nanas kami bisa beribadah dan duduk bersama. Bisa terjadi. Tetapi intinya di sana keinginan-keinginan ini nggak ada lagi. Keinginanmu untuk bertemu dengan pasangan hidupmu, anakmu, dan orang-orang terdekatmu nggak ada lagi. Karena kehidupanmu di sana seperti malaikat. Lihatlah malaikat-malaikat itu. Ada nggak dia ingin nonton di Studio 21 itu? Ada nggak dia keinginannya makan ayam penyet? Turunlah dulu ke bumi, makan ayam penyet dulu di Tiayu. Ada nggak? Nggak ada lagi seleranya. Keinginan malaikat itu hanya dekat dengan Tuhan. Itulah kodrat kebahagiaannya dan ingin menyembah Tuhan. Ada nggak malaikat itu berjuang supaya dia menjadi presiden di bumi? Nggak ada. Di mata Tuhan presiden itu kecil. Karena kita nggak semakin atas. Kalau kita semakin tinggi ke atas, maka semua yang besar di bumi akan kita lihat semakin kecil. Rata-rata kita pernah naik pesawat kan? Begitu kita take off itu, saudara akan melihat. Begitu juga menjelang kita landing, kita akan lihat rumah-rumah itu kecil sebesar korek api. Tapi semakin kita turun, dia semakin besar. Begitu juga waktu kita semakin naik, itu semua jadi kecil. Makanya Tuhan berkata, berpikiranlah seperti pikiran di atas. Jadi apapun masalahmu, ketika kau melihat dari atas itu menjadi kecil. Tapi ketika kau mempunyai masalah kecil, lalu kau perhatikan dan kau bergelut dengan dia, itu bisa menjadi besar. Itu saudara. Jadi kerajaan sorga itu, mau jumpa dengan ibu itu, mau tidak jumpa dengan dia, itu tidak ada masalah. Keinginan itu pun nanti di sana sudah berubah. Enggak seperti kerinduan sekarang ingin jumpai. Di sana nanti kerinduanku adalah bagaimana aku bisa jumpa dengan Tuhan. Karena rumah tangga itu tadi sebenarnya adalah gambaran Allah dengan kita. Dan kita semua adalah bersekutu dalam satu manusia yang bernama Adam. Dan umur Adam inilah yang dibuat secara pribadi 930 tahun. Tapi keturunan dari Adam sampai hari ini dibuat umurnya 6.000 tahun. Jadi kita semua sama, satu persekutuan di dalam Adam. Oleh sebab itu, jika engkau merindukan kerajaan sorga, rindukanlah seperti pengertian yang saya jelaskan ini. Jangan merindukan kerajaan sorga itu dengan tersedia di sana gadis-gadis 72 orang dan semua itu masih virgin. Jangan kau bayang-bayangkan di sana nanti aku bisa memiliki emas dan permata karena lantai jalannya saja emas, saudara bilang. Betul. Tapi seandainya pun engkau mengambil emas itu, kemana kau jual di sana? Nggak ada tukang emas di situ. Semua orang punya emas. Kalau aku nanti di sorga akan kupakai baju-baju yang indah. Nggak ada orang jualan baju di sana. Nggak ada butik di sana. Keinginan kita tidak ada lagi untuk hal-hal duniawi. Sebab daging dan darah
di mana ada keinginan tidak bisa masuk kerajaan sorga. Tapi roh itulah yang ada di sana. Lalu setelah aku di sorga, bisa gak aku gambarkan ibu itu bagaimana aku hidup? Ada videonya. Ya. Jadi ketika aku menginginkan ibu itu bagaimana waktu gereja Kamponas, tinggal aku setel aja. Kulihat video itu. Sama seperti sekarang. Bagaimana ibu itu beberapa hari sebelum dia pergi, dia mencalonkan diri menjadi PDM. Maka disuruhlah dia berkhotbah dan direkam lalu dikirimkan kepada tim penguji supaya dia lulus atau tidak. Jadi waktu dia khotbah itu direkam sama mereka ini. Jadi ketika aku ingin melihat keadaan ibu itu dan lengkap dengan suaranya, ya saya putar itu. Dia berkhotbah tentang kebaikan. Seperti jemaat di Antioquia. Bla 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 bla. Hari ini berapa ratus tahun pun dia nanti sudah di sana, aku tetap bisa membuka video itu. Dan aku ingin lagi membuka bagaimana foto-foto kami di video kami waktu kami hidup di Papua, bisa membuka. Nah, di sorga pun seperti itu. Tidak ada lagi keinginan macam-macam, tapi kalau engkau ingin melihat kehidupanmu di bumi, bisa dilihat. Paham nggak maksudnya? Nah, gitu. Jadi sekali lagi, mari kita rindukan ke sorga. Jangan terlalu duniawi. Jangan terlalu mementingkan diri sendiri. Jangan egois. Kenapa kita ini kalau merantau, bawa misalnya bule-bule, ajimat-ajimat, jumpa opung, jumpa tulang dan sebagainya, isi dulu tulang, entah apa yang mau diisi nggak tahu. Ini aku mau merantau. Oh, si tulang pun gitu, si opung pun sama. Oh, bisa diisi, kau ambillah ini segala macam. Baru dimang-mangilah, ditabasilah. Ada ya, pisau, ceruk, mangkok di situ kan. Setelah bin salabin akrab berada sahaba apa katanya kan. Sudah, ini mau diikatkan di pinggang, mau ditelan, atau diikatkan di pergelangan tangan dan sebagainya. Pokoknya kemanapun engkau, kamu jadi orang yang tahan tikam. Tahan tikam kata. Sekarang mari kita pikir secara realistis. Untuk apamu menjadi manusia tahan tikam? Itu maksudmu supaya kau jahat pun ditikam orang gak mati kan? Coba kalau kau jahat, siapa yang mau menikam kau? Tapi karena engkau ingin berbuat jahat, dan setelah berbuat jahat pun nanti engkau tidak kena hukuman dan ditikam orang pun nanti nggak mati kan itu. Rencanamu dari awal sudah jahat, nggak baik. Tapi kalau rencanamu baik, aku akan bekerja secara baik-baik. Dan kalau aku berhasil pun aku mau berbagi dan menolong orang. Di perantauan sejauh apapun nanti, aku di sana akan berbuat baik. Tak perlu kau ambil bule-bule dan jimat. Tidak ada orang yang menikam kamu di sana. Malahan menyayangi saudara. Jadi kalau begitu untuk apa kamu jimat-jimat tahan tikam itu? Tuhan mempermalukan engkau. Senyum sinis Tuhan di atas. Mengambil bule-bule seperti itu. Mengambil jimat-jimat. Iya kalau jimatnya itu bersih. Kadang yang di pinggang itu sudah berdaki, apa di situ kan, apa namanya, udah kumal, tapi terus dipanggil. Ini semua adalah masa-masa kebodohan yang masih ada dalam manusia. Ini adalah pembodohan dari iblis. Ada lagi anak gadis pun begitu. Dia minta kepada seorang dukun supaya dia bisa disenangi dimanapun, bisa diterima dimanapun. Dan setiap orang melihat dia langsung orang terpesona. Nah, apalah gunanya itu? Anggaplah semua orang terpesona samamu. Untuk apamu itu? Coba. Semua laki-laki, anak lajang, anak pemuda yang ganteng terpesona semua samamu. Sampai mereka itu ngeyel ngikut-ngikut kamu. Coba. Dan apa gunanya itu? Itu hanyalah egois kita.
Kita tidak menerima diri kita, muka kita seperti apa adanya. Engkau menghina Tuhan. Engkau wajahmu sudah dibuat kulitmu hitam, hidungmu pesek sedikit, mulutmu agak lebar, matamu mungkin agak bagus sedikit. Lalu engkau minta ajimat-ajimat, ya, minta apa istilahnya itu untuk, ya, susu supaya cantik. Engkau hendak menjadikan dirimu jadi orang lain. Kadang-kadang dukun itu tanya, nah, kamu ini mau dibuat susuknya dan wajahmu mau dibuat seperti wajah siapa? Aku mau jadi wajah Syahrini. Berarti selama hidupmu engkau memakai topeng Syahrini, bukan dirimu sendiri. Itulah gara-gara susuk itu. Dan engkau memakai wajah Syahrini, engkau tidak mungkin berhak mendapatkan berkat-berkat Syahrini. Karena yang mendapatkan berkat Syahrini adalah Syahrini sendiri, bukan engkau. Karena engkau Syahrini palsu, begitu. Tetapi kalau kau bawa wajahmu sendiri, Tuhan sudah sediakan pesonanya tersendiri. Kamu kubuat hidungnya pesek, kamu kubuat matanya agak lebar sedikit, kulitmu hitam manis, coklat dan putih dan sebagainya. Dengan cara itu nanti baru engkau tahu mendapatkan sesuatu pasangan hidupmu, komunitas pergaulanmu. Dengan cara itulah engkau mengetahui bahwa aku membuat bentuk-bentuk tubuhmu dan rona wajahmu sesuai dengan tujuanku. Dari situ kamu tahu nanti bahwa aku punya tujuan di dalam engkau. Nah, lalu kita lakukan seperti itu. Kadang dibilang orang, kita dengar sedikit-sedikit, siapa itu matanya itu bagus, nah, cuma hidungnya itu pesek. Kita kadang sakit hati, tapi anggap mereka itu tidak mengerti apa yang sedang dibuat Tuhan di dalam wajahmu. Terkadang kita berkata berkali-kali, kenapa lah ini? Sering kita, gugat hidung kita ini. Ada lagi teori katanya tiap pagi ditarik begini, tiap pagi ditarik supaya mancung. Tuhan sudah membuat lubang hidungmu bulat. Kalau kau tarik nanti gepeng lubang hidungmu, nggak cocok lagi. Jadi semua yang sudah terjadi itu punya tujuan. Misalnya kayak si Barus itu tukang AC. Ketika dia, halo Pak, katanya, salam, katanya kan. Saya perhatikan wajah semangat dia. Lalu saya berpikir dalam hati, kenapa dibuat Tuhan wajahnya seperti ini? Karena kalau dia tidak seperti itu, saya tidak sesuka cita waktu disalaminya itu. Dan saya tahu ada orang-orang tertentu juga yang sangat menyenangi dia. Luar biasa. Jadi semua punya tujuan. Makanya jangan kau kecewa terhadap dirimu. Ini bayang-bayang sorga di dunia. Mungkin engkau yang merasa dirimu kecil, kerdil. Kalau laki-laki nggak maco katanya kan, nggak tinggi. Keadaanmu sudah dibuat Tuhan seperti itu. Tetapi nanti Tuhan punya tujuan di dalam gesturmu, dalam rona wajahmu, dan di dalam sifat-sifat. Coba kalau semua perempuan cantik di bumi ini, nggak ada lagi yang jelek. Coba semua cantik. Yang mana yang dikatakan cantik? Yang satu ini. Nah, sebenarnya cantik itu ada karena ada yang jelek. Kalau semua cantik, nggak ada yang dikatakan cantik. Kau lihat yang ini sempurna, lihat yang ini sempurna, ini sempurna. Jadi dari mana kita beda-bedakan mana cantik, mana jelek? Nggak ada. Jadi justru ada yang jelek, ada jeleknya sedang, jeleknya parah, jeleknya semi dan sebagainya. Itulah warna-warni yang menjadi kehendak Tuhan supaya setiap pribadi mensyukuri dirinya di dalam hubungannya dengan komunitas manusia secara keseluruhan. Baik, jadi kerajaan sorga itu beda dengan kehendak dan minat kita di bumi. Jadi ketika seorang itu sudah mati, saya percaya Ibu Gembala itu makanya nggak mau lagi datang ke bumi ini. Dia sudah mendapatkan sesuatu yang hebat. Ketika dia melihat kita di sini masih berkonflik,
ketika melihat kita di sini kita masih pelit terhadap pekerjaan Tuhan, dia sangat menyesal. Kenapa lebih banyak kupergunakan hartaku, waktuku, hidupku untuk dunia? Padahal semua itu tidak diperlukan di sana. Tidak diperlukan di sana. Yang diperlukan di sana adalah kebaikan-kebaikan yang merupakan nilai-nilai. Jadi manusia di surga bukan fisiknya tapi nilainya. Nah baik saudara, jadi supaya kita jangan sesat dan tidak dikatakan tidak mengerti kitab suci, hendaklah kita berpikiran ke atas. Hendaklah kamu bersama menaruh pikiran yang terdapat di dalam pikiran dan perasaan Yesus Kristus. Baca sebagai ayat yang terakhir, Filipi pasal ke-2 ayat 5. Jadi ketika saudara berpikir seperti itu, maka engkau juga berpikir seperti Yesus, yaitu dia memberikan rumusan kerajaan sorga itu bagi orang. Baca nanti Matius pasal 5 ayat 3 dan 10. Ya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah karena mereka lampunya kerajaan sorga. Kemudian berbahagialah orang yang dianiaya oleh kebenaran karena mereka lampunya kerajaan sorga. Jadi dalam khotbah di Bukit Matius 5 itu 2 poin, ya orang yang ada di sorga. Yang poin-poin lainnya itu berkat-berkat di bumi semuanya. Kalau kau mau berpikiran dan berperasaan seperti Yesus, maka engkau harus merasa miskin di hadapan Allah. Artinya mereka merasa miskin, orang yang penuh dosa, orang yang tidak baik, orang yang masih jauh, itu perasaan tidak miskin. Dan engkau mempunyai kerajaan sorga. Dan berbahagialah orang yang teraniaya karena kebaikan, karena kebenaran, korban ketidakadilan, engkau punya kerajaan sorga. Karena apa? Karena nilai-nilai seperti ini tadi sangat dihindari dunia, karena itu kerugian. Tapi mental sorga menghendaki ini. Kenapa kamu tidak lebih suka korban ketidakadilan? Kata Tuhan. Manusia nggak mau. Kenapa? Karena korban ketidakadilan itu mentalnya sorga. Tapi mental dunia selalu menuntut keadilan. Baik, baca sebagai ayat terakhir Filipi pasalnya ke-2 ayat 5. Satu orang. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus. Iya. Hendaklah kamu bersama, semua kita ini, menaruh otakmu dan menaruh hatimu di tempat di mana otak dan hati Yesus. Hati Yesus itu dan otaknya itu ada dalam Matius pasal 5 ayat 3 dan 10. Engkau harus merasa miskin dan kurang-kurang terus, lapar terus akan kebenaran. Dan juga engkau tidak perlu khawatir tentang rugi teraniaya oleh karena kebenaran. Karena mental inilah mental sorga. Dan itulah otak dan hatinya Yesus yang perlu kita adopsi. Puji Tuhan.